Ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Desa Maranting di wisata nah. Kami terjebak di sini karena banjir bandang. Minta tolonglah. Karena di sini ada anak kecil juga nah. Ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu lagi dengan saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dunia Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semuanya dan keluarga kita yang ada di rumah semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dan lupa juga kepada saudaraku semuanya, terima kasih telah mensupport video-video dari Padepokan Gajayana. Semoga saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan perlindungan dan pertolongan dimanapun kita berada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir-akhir ini, di akhir tahun kemarin banyak-banyak bencana sekali, mulai dari di Nusantara ini maupun di luar negeri banyak sekali bencana. Jadi kita kali ini akan membahas Kalimantan, karena kemarin-kemarin banyak sekali bencana di sana. Jadi kita akan bertanya melalui mediumisasi, kita akan bertanya melalui makhluk gaib. Nanti kita akan tanyakan apa sebenarnya yang terjadi di sana, kita akan tanyakan melalui mediumisasi. Jadi kali ini kita ditemani dengan Mas Sofal. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mohon saudaraku semuanya minta doanya agar proses mediumisasi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap Mas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Allah sang yang nurjana manasan minta dibersihkan bukunya terdepan saya yang dari ujung gak bisa macam rambut dari golongan jin fasik kodam iblis siluman saya bersihkan semuanya sallallahu alaihi wasallam matang jin sang yang nurjana Allah bersihkan semuanya sallallahu alaihi wasallam terutama sampai jumpa Allah. Saya minta yang di dalam, saya minta dirantai tiket yang kuat sehingga tidak bisa menambah informasi-informasi yang tidak jelas dan mencoba menipu. Saya minta rantai yang kuat, ikat yang kuat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta radius 200 meter dari tempat ini saya minta tutup, tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya maksud. Apabila mencoba masuk yang bukan saya maksud, otomatis terpental sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Benteng berlapis-lapis, benteng tebal, benteng kokoh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan simbol sang yang nur dan nurwana, saya minta dihadirkan sosok muslim yang bisa menceritakan, yang bisa menjelaskan dengan detail dengan konkret tentang keadaan yang sekarang yang berada di Kalimantan, yang bisa menceritakan kejadian-kejadian yang ada di sana. Saya minta dihadirkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dengan simbol sang yang nur dan nurwana. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah simbol sang yang nur dan nurwana. Saya minta disinkronkan masuk penuh sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Perkenalkan, saya Said Oh, Said. Said ini dari golongan apa? dari golongan jin Jin ya. Bertempat tinggal di mana sebelum di sini? di Kalimantan Selatan. Oh, di Kalimantan Selatan. Oh iya, sebelumnya kau sudah mengucapkan salam, sudah muslim Said? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah simbol sang yang nurjana. Saya minta diprotek apabila dia berbohong atau berdusta atau mencoba menipu, otomatis tubuhnya meledak terpotong-potong tanpa keluar darah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Protek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah kalau sudah muslim. Jadi sebelumnya mohon maaf ya saya telah mengganggu waktunya.
untuk bisa datang ke sini. Ya, tidak apa-apa Tuan. Ya, jadi saya mau bertanya ini, Said. Di Kalimantan sana itu beberapa hari kemarin kan di berita banjir bandang itu. Apakah benar itu, Said? Ya, benar. Ada di beberapa tempat yang terkena banjir dan banjir bandang. Apakah hanya banjir saja yang di sana yang terjadi? Ya, karena saat ini sedang banyak bencana banjir di Kalimantan Selatan dan khususnya di daerah Talangan. Itu ada banjir bandang. Apakah sampai juga ada korban jiwa itu? Ya, ada. Hanya sedikit dari orang-orang yang sedang berada di sana. Itu disebabkan karena cuaca yang sangat ekstrim atau ada faktor lain ini di sana ini? Ya, terutama di daerah sana. Sebelum terjadi banjir, banyak terjadi sering hujan. Dan ada juga karena ulah manusia sendiri yang seenak saja mengambil harta bumi di bawah seperti batu bara, sehingga ketika ada hujan deras mudah terjadi banjir dan longsor. Iya, itu karena ulah manusia. Itu dalam melaksanakan seperti proyek itu, apakah ada izinnya legal itu? Ya, ada beberapa yang ilegal. Selain batu bara, apakah juga penebangan liar itu termasuk juga itu faktor dari salah satu kebanjiran yang sangat besar itu? Benar, karena sebelum dijadikan sebuah tambang tentunya harus dibersihkan. Hutan-hutan dibabat habis oleh manusia menggunakan alat besar dan pembakaran. Apakah yang melaksanakan di situ apakah baik-baik saja, terutama untuk mendatangkan alat besar itu kan di sana kan tempatnya kan hutan, gitu. Tempat sakral kan banyak di sana. Tentunya mereka sudah tahu ketika untuk datang mengambil sebuah tempat di sana, mereka harus mengikuti adat yang ada di sana. Jadi sebelum melaksanakan proyek atau sesuatu di sana itu melaksanakan adat dulu itu. Ya, Adat seperti apa itu kalau boleh tahu? tentunya mereka mendatangkan orang pintar untuk menundukkan bangsa Goth yang ada di sana agar mempermudah mengambil tempat di sana dan membabat hutan yang ada di sana. Apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ya, nah itu kan banyak sekali itu kan tambang-tambang yang katamu ilegal. Selain batu bara,
Terus yang termasuk sangat fatal sekali itu seperti apa itu di sana itu dari ulah manusia sendiri loh ya? Yang paling fatal adalah manusia itu sendiri. Ingin memperluas wilayah, tetapi tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak ada kestabilan di tempat tersebut antara tanahnya, sehingga ketika turunnya hujan deras tidak ada penampungan air dan tidak ada penyerapan, sehingga banyak terjadi banjir bandang. Sebenarnya banjir bandang itu juga sebagai peringatan bagi mereka yang seenaknya dan serakahnya mengambil hasil bumi. Hasil bumi itu untuk kepentingannya mereka sendiri. Tentunya alam juga akan memberikan hukuman terhadap mereka. Dan juga akhir-akhir ini banyak peperangan juga di sana. Banyak Di bangsa Goib. bangsa kayak gitu. Benar. Perang apa yang kamu maksud dulu yang kamu katakan ini? Perang seperti apa? Perang bangsa Goib dari yang fasik, bangsa iblis yang sudah menduduki lama di sana. Dan datangnya cahaya-cahaya utusan dari langit untuk membersihkan daerah sana. Karena di sana juga banyak perdukunan. Tolong dibentengi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta terkendalinya waktu dan cepat menyerang teman serangnya kembali. 1000 kali sang jangan Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang merasa dan artinya ditambah 1000 kali lipat lebih kuat dengan sembuh sang yang merasa sallallahu Muhammad luka-lukanya sembuh semuanya. Sallallahu Allah. Maaf Tuhan, Ya. tadi ada banyak yang melarang saya dan kan ada yang nyerang karena saya mengasihkan informasi yang dilarang. Saya juga ikut berperang di sana karena saya menguasai daerah sana. Saya menjadi salah satu penjaga yang ada di sana, memiliki pasukan yang banyak untuk membantu menghancurkan para jin fasik yang sudah lama di sana. Karena di sana banyak sekali praktek perdukunan yang banyak diagung-agungkan oleh masyarakat sana dengan mengandalkan amalan-amalan. Sebenarnya amalan-amalan itu yang nampak dari bangsa manusia itu baik, tetapi juga di alam gaibnya yang membantu adalah para bangsa iblis. Jadi mereka tahunya itu seperti halnya biasa saja, tapi di gaibnya itu iblis yang membantu itu. Benar. Karena mereka banyak yang mengaku orang soleh, tetapi mereka juga tidak tahu ilmu yang dipakai itu banyak penyusup dari bangsa iblis yang membantu
Di sana juga ada banyak penyembuhan-penyembuhan, sehingga banyak yang percaya. Dan saat ini ada tentara langit yang datang, cahaya-cahaya ilahi dari cahaya malaikat yang diperintahkan untuk membersihkan daerah sana. Karena akan terjadi sebuah kejadian besar yang akan mengguncang daerah sana. Ada seseorang pemimpin yang datang berkunjung ke sana untuk membersihkan seluruh wilayah sana dari ajaran-ajaran yang sudah lama tertanam di sana, tetapi tidak tahu hakikat kebenarannya apa. Ya memang karena manusia kan melihatnya kan secara mata. Kalau kamu kan tahu yang secara nyata diamalkan itu isinya apa, apakah bisa kesampai atau tidak, kan kamu kan lebih tahu. Jadi kan manusia awam kan banyak yang nggak tahu. Karena di sana juga kan banyak sekali manusia yang diagung-agungkan, ya kan? Benar. Karena itu maka terjadilah bencana banjir di mana-mana karena efek dari perang tersebut, dan juga dari kesalahan manusia itu yang secara bersamaan datang. Karena banyak sekali di sana Tuhan orang yang menjual agama. Sampai menjual agama di sana ada? Dalam artian menggunakan agama untuk sebuah keutamaan, Untuk pribadinya sendiri gitu? keutamaan Sendiri. benar. Dan apa yang diberikan itu untuk kepentingannya mereka sendiri. Banyak amalan-amalan yang disebar di sana, tetapi tidak ada tanggung jawabnya, sehingga banyak sekali penyusup-penyusup bangsa iblis di sana yang sudah tertanam. Itu tidak peduli amalan itu bahasa Arab atau amalan Jawa, itu kalau yang membawa tidak dalamnya bertanggung jawab itu yang menyusup itu. Benar. Astagfirullahaladzim. Karena sebuah amalan yang tidak bersanad itu diperoleh dari dia sendiri, Astagfirullahaladzim. bukan dari turun-temurun yang memiliki hakikat kebenaran ajaran. Karena banyak sekali zaman sekarang itu orang-orang yang terutama orang yang sangat penting itu dapat sebuah amalan dari sebuah mimpi, dan mimpi itu sebenarnya datangnya itu dari bangsa jin, siluman, dan iblis yang mudah sekali menjebak manusia. Karena gangguan manusia itu, keinginan mereka ingin disanjung oleh masyarakat, sehingga yang datang di dalam mimpi tersebut itu seorang ulama besar. Tetapi kebenarnya itu tidak seperti itu. Seorang yang memiliki cahaya yang turun-temurun, yang diajarkan melalui malaikat, diturunkan kepada Rasulullah, kepada sahabat dan penerusnya. Itu semuanya ada kaitannya. Jadi sambung menyambung gitu ya? Benar.
sehingga pancaran-pancaran cahaya itu tersambung seperti sebuah sumur besar yang mengalir deras kepada orang yang terpilih. Ya, saya jadi ingat berita yang tahun kemarin itu kan banyak sekali yang masalah yang mengaku-ngaku keturunan-keturunan ini sampai di DNA berang itu kan ada juga itu kan. Benar. Dan itulah pengakuan manusia yang serakah, yang tidak tahu asal muasalnya mereka. Seharusnya mereka itu lebih baik dia memperbaiki diri, jangan menyanjungkan keturunan, karena belum tentu mereka itu keturunan yang benar-benar asli. Di sana kan juga ada banyak sekali toh para ulama-ulama yang ada di sana. Itu kan juga ada yang mengadakan seperti ya kayak pertemuan atau apa, terus sedekah, banyak kan juga banyak. Tapi kok malah bencana kok malah semakin dahsyat itu, apa yang menyebabkan sebenarnya? Kok aneh gitu loh? Ya karena sudah saya jelaskan tadi. Karena kesanatan keilmuan mereka itu terputus. Dan yang ada di belakangnya itu bukan kemurnian asli cahaya ilahi, tetapi dari bangsa iblis yang menyusup. Dan datangnya seorang yang terpilih yang akan berkunjung ke sana itu juga sebagai tanda peperangan besar di alam gaib. Makanya berefek besar di sana, banyak banjir dan juga banjir bandang di sana. Dan juga ada sebagian manusia yang sudah diperingati alam secara langsung agar mereka itu berhenti dan mengambil tanah yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi mereka. Iya, karena kan kadang kalau manusia namanya manusia ya, kalau udah punya segalanya kan memang sulit untuk dijelaskan atau diberi arahan. Benar, semuanya itu sudah ada takdir masing-masing. Tetapi orang-orang yang akan dipilih adalah mereka yang selalu meminta pertolongan, akan selalu diberikan petunjuk jalan yang benar, jalan yang akan membawa kedamaian di dunia ini maupun di akhirat. Karena seorang utusan yang tahu akan hal akhirat itu juga pilihan. Mereka akan mengajarkan arti yang sesungguhnya, karena beliau-beliau itu sudah hidup di sana dan diturunkan ke dunia ini untuk mengembankan tugas yang sangat besar, untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjunjung tinggi kerukunan antar manusia. Tidak memandang rendah yang lain, tetapi semua dianggap setara asalkan mereka itu mau hidup rukun dan damai. Ya memang banyak sekali berita antar saudara itu saling membunuh, memang banyak sekali di beberapa media itu keluar berita. Ya mungkin ada yang disampaikan untuk kita semuanya, Said. Ya,
memberikan sedikit yang saya ketahui, semoga bisa membuat manusia itu sadar. Sekarang banyak sekali manusia-manusia itu saling menjatuhkan, memfitnah satu sama lain karena kepentingan mereka berbeda. Dan juga sekarang banyak sekali keilmuan yang hakikatnya sudah terputus, tersebar ke seluruh penjuru, yang itu juga sangat berpengaruh buruk seandainya mereka tahu, karena itu juga nantinya akan buat mereka sengsara di akhirat. Walaupun mereka juga memiliki banyak jamaah atau orang-orang di bawahnya. Dan untuk kita semua, mari kita perbaiki akhlak kita, selalu menjunjung tinggi kerukunan antar manusia. Jangan serakah terhadap dunia, peduli terhadap orang-orang miskin dan anak yatim. Itu lebih mulia saat ini, karena mereka lah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memudahkan hidup mereka. Mari perbaiki diri, beribadah, berdoa, minta pertolongan. Di akhir zaman ini akan ada seorang yang akan membawa kerukunan dan kedamaian. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan petunjuk, karena ini sudah di akhir zaman. Berbanyak sedekah, karena di akhir zaman adalah orang-orang yang senang bersedekah itu akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang akan berdampingan dengan orang-orang terdahulu yang berjuang di zaman Rasulullah SAW. Mungkin itu saja. Saya minta maaf. Ya, sebelumnya saya juga minta maaf. Terima kasih banyak telah menyampaikan, dan kesannya saya terima kasih banyak atas pesan dan kesannya ya Said. Iya. Ya, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Silahkan kembali bertugas lagi ke sana. Semoga kamu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Ya, saya terima kasih banyak. Silahkan kembali bertugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sumber sang yang berjangan sehingga dikeluarkan diantarkan ke semuanya dengan selamat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sumber sang yang berjangan kembali dan ditusuk masuk bersama kembali jasadnya kembali sehat bergas waras, luka-lukanya sembuh semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana Mas Dona kan? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saudaraku, dari video tadi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita memperbaiki diri, sering-sering bersolawat dimanapun kita berada, karena banyak sekali saat ini bencana-bencana yang tidak disangka-sangka. Semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada.
Jadi intinya kita ingin memperbaiki diri, selalu memperbaiki diri, bersedekah, bersolawat dimanapun kita berada. Karena yaitu kita di detik ke depan tidak akan tahu apakah masih berikan hidup atau mati, kita kan nggak tahu. Jadi intinya kita selalu berdoa, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita nanti bisa selamat di dunia dan di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada saudaraku semuanya yang telah menonton video-video dari Padepokan Gajayana. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.